Terima kasih Pak Dr. Harto. Tadi sudah disampaikan kata kuncinya adalah tadi warna lokalitas dan ekspresi terhadap perempuan untuk memandang dunia melalui karya sastra. Silahkan bagi yang mengajukan pertanyaan bisa melalui chat dengan menuliskan nama instansi lalu ditujukan kepada siapa pertanyaannya dan dituliskan pertanyaannya. Untuk berikutnya, Pak Sainul, mungkin kita juga bisa membuka pertanyaan sesi langsung ya Pak Sainul. Boleh Bu. Untuk sementara tampaknya belum ada pertanyaan yang disampaikan melalui percakapan. Atau jangan ada yang ingin berinteraksi langsung dengan dua narasumber, boleh ya. Disilahkan di bagian bawah Zoom itu ada reaction, bisa acungkan tangan lewat tanda itu dengan memilih salah satu ikon yang disediakan. Di situ di bagian bawah ada reaction. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan, Ibu Azla. Ya. Boleh saya? Monggo Pak Sainul, monggo itu silahkan ya. Pak Sainul. Iya. Kalau bahasa Jawa begitu. Ya, para narasumber ini boleh saling bertanya loh ya atas boleh. buku yang dibacanya, misalnya namanya Silang Pandang. Namanya juga Silang Pandang. Bu Dewi boleh memberikan penjelasan pada Mas Arjito atau sebaliknya Mas Arjito mungkin ada sesuatu yang ini yang kurang pas atau apa gitu ya. Mas Jito, saya mau tanya lah sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Saya memang tanya ini, Mas Zainul. Iya, Mas Arjito salah satu tulisannya kan? Bukan. Ini saya karena saya membaca ada beberapa yang saya agak kurang paham, misalnya pengertian menyalin itu ya, menyalin dalam kalau tidak salah pada saat membahas tentang tiga perempuan yang itu menarik. Saya agak pengertian makna menyalin itu. Kalau dalam pemahaman saya menyalin itu dari yang lisan ditulis atau dari tulis ke tulis itu. Tapi kelihatannya pemaknaan saya itu agak keliru di dalam dengan ulasan yang dimaksud itu. Itu saya masih agak bingung untuk bisa lebih memahami atau menurunkan ya di dalam dalam pengertian menurunkan ilmu ya, karena di situ kan ada ilmu yang diturunkan dari ibunya gitu ya. Ini yang tapi dalam teks itu, dalam teksnya Bu Dewi, saya kan membaca lewat teksnya menggunakan kata menyalin, ini yang saya agak kesulitan. Begitu, Mas Ainul, mungkin bisa dijembatani ya. Ya, silakan Bu Dewi Tanya kepada Bu Dewi, Pak Sainul itu. Baik, ya. Ampet itu, mengampet itu apa ya Pak Harjito ya? Mengampet itu menahan dari tadi sebetulnya gitu Pak Sainul. Baik, Bu Dewi silakan. Ya, iya Pak Njih. Jadi ada istilah menyalin itu dalam konteks racun. Ini kan ceritanya itu ada anak beranak turunan 3 generasi gitu ya, yang untuk bisa meninggal dengan tenang itu harus diturunkan racun itu dari generasi satu yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Jadi kalau tidak diturunkan racun itu atau kalau untuk orang Banjar itu bilang kajian gitu ya, atau makhluk peliharaan dalam diri seseorang gitu ya, harus dialihkan atau diwariskan lah istilahnya kepada generasi selanjutnya agar yang tua ini bisa meninggal dengan tenang. Jadi kalau tidak diwariskan racun ini, dia tidak bisa meninggal. Makanya istilah menyalin itu berkaitan dengan memberikan makhluk peliharaan itu kepada anak atau turunan. Makhluk yang dipelihara di dalam tubuh. Kenapa jadi menyalin? Karena prosesnya itu dia kalau untuk ada cerpen yang lain ya, namanya judulnya Bulu Bariaban, saya pernah baca. Jadi proses penyalinannya itu dari lidah bertemu lidah gitu Pak, lidah bertemu lidah atau mulut bertemu mulut begitu. Jadi seperti makhluknya itu beralih
Nah, itu istilah menyalin ini. Jadi disalin itu bolehlah dikatakan diwariskan, diturunkan atau diserahkan gitu ya, dipelihara lagi begitu. Seperti itu Pak maksudnya menyalin dalam konteks racun. Saya horor juga Pak baca itu. Saya masih belum paham itu antara pengertian racun dengan makhluk halus itu saya masih saya masih belum nyambung itu. Ya, makanya boleh. Ini sebetulnya kalau saya bisa membaca teksnya itu bisa jadi lebih. Ini saya belum nyambung. Kata racun dengan kata tadi kalau di Jawa memang ada. Jadi misalnya kita memiliki ilmu gitu ya. Ada memang syarat-syarat yang pada saat meninggal itu yang bersangkutan tidak akan bisa meninggal sebelum ilmunya diturunkan. Nah, ilmu itu bisa macam-macam ya. Maksudnya dia bisa punya makhluk halus, punya gembolan, punya anu. Nah, tadi saya belum saya belum sinkron itu dengan kata racun dengan kata memiliki tadi itu. Gimana itu, Bu? Iya. Jadi kalau dari penulisnya kan Bulkini ya, dia orang Martapura. Jadi racun ini adalah makhluk yang masuk tadi Pak ke dalam tubuh dengan media media darah gitu ya Pak. Jadi darahnya itu masuk dalam tubuh, lalu darah itu adalah makhluk itu gitu Pak. Jadi racun di dalam tubuhnya, dia nggak bisa mengeluarkan. Dia juga tidak bisa menolak begitu ya. Dia dapat kesaktian yang tidak diinginkannya seperti itu. Jadi semacam jadi racun. Oh iya. Begitu Bapak. Saya nangkepnya racun itu kayak bubuk yang mohon maaf bisa mematikan. Jadi saya nggak nyambung gitu. Jadi saya baca berkali-kali ini gimana? Oke Pak Saidul itu. Gini, gambaran sederhananya itu Mas Harjito itu racun bagi ibunya Sena itu gitu kira-kira. Jadi dia nggak bisa lagi menghindar. Itu jadi sesuatu yang seperti itu. Mas Jito, antara bahasa Banjar dan Jawa itu memang ada himpitannya, ada dekat ya hubungannya cara kebahasaan. Tetapi ada perbedaan yang ada beberapa kata yang berbeda jauh gitu ya. Kalau kita menggunakan pemahaman bahasa Indonesia itu bisa sangat keliru. Contoh-contohnya sudah Mas Jito sebutkan tadi. Jadi ini pengalaman sebetulnya bagi Bu Dewi kalau menulis lagi bahwa nanti pembacanya akan luas ya. Akan luas. Betul. Kaki itu perlu. Oh ini misalnya racun tadi. Seperti kasus ya. Racun bagi orang Banjar dan Kalimantan Selatan mungkin sangat mudah dipahami. Tapi bagi pembaca di luar itu perlu catatan kaki. Jadi keinginan untuk memperjelas maksud itu perlu dilakukan oleh para penulis buku yang berbeda budaya. Nah, salah satu hikmah dari pertemuan ini kan kita menjadi berdialog budaya, bukan hanya berdialog soal perempuan ya, Mas Ito. Tampaknya sudah mulai ada pertanyaan, Ibu Nazila. Ada ini Pak Zainul, ini sepertinya bisa diajukan untuk kedua narasumber. Ini dari Pak Setiawan, ini adalah salah satu guru di Semarang, SMP 27. Bisa nanti karena yang ditanya itu adalah relasi antara Jawa dan Banjar. Bagaimana jika pihak laki-laki, ini pertanyaannya, bagaimana jika pihak laki-laki menikah dengan perempuan Banjar? Lalu secara spesifik, pantangan apa yang tidak boleh dilakukan pria Jawa terhadap perempuan Banjar? Nah, ini pertanyaan silang betul ini. Betul silang pandang ini. Jadi antara dua dikonfirmasi ini. Monggo dipersilahkan Bu Dewi dulu atau Pak Harjito terlebih dahulu. Mungkin laki-laki dulu ini. Laki-laki menikah dengan perempuan Banjar. Nah, ditanya gini Bu Nazila. Di ini yang hadir atau punya kasus. Nah, kayaknya kalau yang dua-duanya ini nggak punya kasus seperti itu, nggak punya pengalaman. Hanya belum pada nikah. Tapi mungkin bisa dijawab ya. Ada info-info budaya tentang tadi, Pak Zainul. Jika laki-laki yang menikah dengan perempuan Banjar itu apa yang biasanya gitu, biasanya menjadi catatan. Dipersilakan yang Bu Dewi dulu deh, Bu Dewi dulu kayaknya ini.
Silakan Bu Dewi. Pengalaman itu justru yang lebih banyak di lingkungan saya itu perempuan Jawa gimana ya, perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Banjar. Nah, itu yang kalau saya lebih banyak pengalaman punya teman yang seperti itu. Nah, biasanya perempuan Jawa ini agak masalah komunikasi biasanya. Mungkin juga sama juga kalau perempuan Banjar yang menikahi perempuan Jawa, masalah komunikasi. Komunikasi verbal perempuan Banjar itu, kalau ini saya pengalaman pribadi dan teman-teman ya, cenderung bersifat langsung. Cenderung jarang ada makna-makna konotatif, itu jarang. Perempuan Banjar itu juga agak lebih impulsif gitu ya. Spontanitasnya tinggi kalau menurut saya berkaca dari diri saya sendiri. Nah, jadi perempuan laki-laki Jawa nih, kalau ini saya anggapan saya lagi ya, agak cenderung kias begitu, tidak bicara bahasa, tidak menyatakan langsung begitu, lebih hati-hati. Nah, mungkin kalau berinteraksi antara dua kebudayaan ini, yang lebih harus menyesuaikan itu tergantung geografinya. Kalau di Banjar, artinya laki-laki Jawa memang harus belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi tanpa bahasa kias yang terlalu banyak, dengan cara yang bisa menyesuaikan diri dengan sifat langsung dan spontanitas begitu ya. Dan kami dalam masalah vokal, perempuan Banjar ini vokalnya agak lebih tinggi Pak dari perempuan Jawa. Karena kami kan daerah sungai ya, kami pinggiran sungai. Bahkan kami biasa berteriak kepada penduduk seberang sungai. Gitu. Jadi, dan agak cepat juga dalam bicara, jadi ritmenya cepat. Kalau Jawa itu kenapa lagi yang Jawa Tengah gitu ya Pak ya, halus gitu, pelan, kalau Banjar itu perempuannya agak lebih nyaring gitu Pak, volume nyaring. Dan nah, mungkin kita harus menyesuaikan diri dalam konteks komunikasi antara perempuan Banjar dan perempuan